Setelah pertarungan sengit mereka yang dahsyat, Godzilla dan Kong harus bekerja sama untuk melawan ancaman serius dari Titan yang belum diketahui sebelumnya. Titan yang tersembunyi di antara Hollow Earth dan dunia permukaan. Ancaman yang bisa menggambarkan mereka berdua, bahkan bisa juga menghancurkan umat manusia. Dan inilah cerita film Godzilla x Kong: The New Empire. Di Hollow Earth, Kong sedang dikejar-kejar monster War Dogs. Sampai di ujung tebing, Kong memancing para War Dogs dan menjatuhkan mereka. Namun, giginya yang sedang sakit membuatnya tidak bisa memakan mangsanya. Kong kemudian mendengar suara gemuruh, yang ternyata hanya seekor kodok raksasa. Ia pun merasa kembali sendirian. Di permukaan bumi, Dr. Elena Andrews berusaha menjaga agar Godzilla dan Kong tidak bertemu. Godzilla menjaga keseimbangan di muka bumi dengan membunuh monster lain yang membuat onar. Di Roma, monster Scylla mengamuk. Godzilla mematikannya dengan menembakkan sinar atomnya ke mulut Scylla. Dia pun kemudian menjadikan Colosseum sebagai tempat tidurnya. Para peneliti di Hollow Earth mendeteksi energi besar di wilayah Kong, yang menyebabkan lubang runtuh di tempat Kong membunuh War Dogs. Ilene diberitahu oleh temannya, Direktur Hampton. Di sisi lain, Ilene yang baru saja mengadopsi Jia, anak yang bisa berkomunikasi dengan para Titan, harus mengantarnya ke sekolah. Di sekolah, Jia merasa tidak nyaman dan tidak bisa beradaptasi. Tak lama kemudian, markas peneliti di Hollow Earth dihancurkan oleh Titan misterius. Ilene pergi ke Miami untuk menemui Bernie Hayes, ahli teori konspirasi Titan. Ilene meminta bantuan Bernie untuk memahami arti penglihatan Jia. Bernie setuju membantu dengan syarat dia bisa ikut ke Hollow Earth. Energi misterius kembali muncul. Godzilla juga merasakannya. Dia meninggalkan Roma dan menuju sumber energi itu. Sementara itu, Kong keluar dari Hollow Earth untuk menemui Ilene dan Jia. Dia menunjukkan giginya yang sakit. Ilene menghubungi teman lamanya, dokter hewan monarch bernama Trapper. Trapper mencabut gigi Kong dan memberi gigi logam sebagai pengganti. Setelah itu, Bernie memberitahu Ilene bahwa ada sinyal bahaya dari Hollow Earth. Ilene, Bernie, Trapper, Jia, dan seorang pilot bernama Michael mengikuti Kong menuju ke Hollow Earth. Godzilla pergi ke pembangkit listrik energi nuklir di Prancis untuk menyerap radiasi dan mengisi daya. Jet-jet tempur mencoba menembaknya, tapi Godzilla dengan mudah menjatuhkan mereka. Di markas besar, Hampton melihat Godzilla ke arah Titan lain bernama Tiamat menuju di kutub utara. Para peneliti khawatir jika Godzilla membunuh Tiamat, dia akan menjadi semakin kuat. Di Hollow Earth, rombongan Ilene menemukan markas peneliti yang hancur dan para peneliti yang terbunuh. Mereka juga menemukan jejak kaki berdarah di dinding, yang menurut Trapper adalah tanda tantangan perang. Di tempat lain, Kong menemukan lubang runtuhan dan memasuki dunia yang lebih bawah. Dia berjalan dengan kapaknya sampai bertemu sosok lain. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah seekor kera yang lebih kecil bernama Suko. Saat Kong mencoba mendekatinya, Suko malah menyerang dan memanggil 3 kera lain untuk menyerangnya. Perkelahian terjadi. Salah satu kera hampir membunuh Kong, tapi Kong berhasil membebaskan diri dan mengalahkan mereka semua. Dia bahkan menggunakan Suko sebagai senjata dan membunuh salah satu kera. Kera lain hampir jatuh dari tebing, tapi Kong menyelamatkannya. Namun, kera itu malah mencoba menikam Kong, sehingga Kong terpaksa menjatuhkannya ke jurang. Kera terakhir melarikan diri dan Suko setuju menjadi pemandu Kong. Pesawat yang membawa rombongan Ilene terganggu energi misterius. Mereka pun akhirnya mendarat darurat di sebuah hutan. Mereka berjalan melewati hutan hingga Trapper dan Bernie merasakan adanya bahaya. Michael yang tidak percaya mendebat mereka tapi malah dimangsa oleh monster berbentuk pohon. Yang lain berlari ketakutan hingga menemukan kuil tua yang didedikasikan untuk Mothra. Jia mengaktifkan pintu masuk, membawa mereka melewati sebuah tabit pelindung dan masuk ke dunia yang lebih bawah. Suko mengajak Kong ke sebuah danau untuk minum. Tiba-tiba muncul monster ular raksasa yang menyerang Kong.
Terjadi pertarungan sengit dan Kong menggunakan kapaknya untuk memenggal ular tersebut. Dia memakan daging ular itu dan bahkan berbagi dengan Zuko, yang terkejut karena Zuko sebenarnya telah menyadarinya. Sementara itu, Monarch melacak Godzilla hingga bertemu dengan Titan bawah laut bernama Tiamat. Pertarungan yang terjadi. Meskipun Tiamat melilitkan tubuhnya ke Godzilla, Godzilla justru memakan Tiamat dan menyerap energi radiasinya sebelum kembali ke bawah laut untuk memperkuat dirinya. Ilene dan kawan-kawan bertemu dengan suku Iwi. Mereka menyadari bahwa Jia adalah salah satu dari mereka. Pemimpin suku tersebut berkomunikasi dengan Jia melalui telepati dan berbagi penglihatan serta kilas balik tentang sejarah suku Iwi dan mengingat Jia sendiri. Ilene menyadari bahwa sinyal bahaya yang mereka terima berasal dari suku Iwi. Mereka dibawa masuk ke kuil Iwi yang megah. Ilene menerjemahkan sejarah mereka. Dahulu kala, kera besar adalah pelindung manusia. Namun, pemimpin kejam bernama Scar King memimpin pasukan kera untuk menyerang permukaan dunia dan berperang melawan Godzilla dan spesiesnya. Godzilla kemudian memenjarakan Scar King dan pasukannya di dalam Hollow Earth. Mereka juga mengetahui bahwa Jia, sebagai keturunan langsung suku Iwi, adalah orang yang bisa membangkitkan kembali Mothra. Sementara itu, Kong mengikuti Zuko ke tempat tinggal kera besar lainnya. Dia terkejut melihat mereka dipaksa bekerja keras oleh Scar King. Kong melihat salah satu pengawal Scar King menyiksa kera lain. Kong menghajar pengawal itu. Scar King muncul dan merenung Kong karena gigi logamnya. Scar King nyaris menyerang Zuko, namun kera yang selamat dari serangan Kong sebelumnya justru melawan Scar King. Scar King murka dan menendang kera itu ke lahar panas. Kong dan Scar King bertarung. Scar King menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang punggung Titan lainnya. Kong hampir menang, tetapi Scar King memanggil senjata rahasianya, Titan es bernama Shimo. Shimo mengeluarkan embusan es ke Kong. Kong mencoba menangkisnya dengan kapak, tetapi embusan itu terlalu kuat hingga membekukan lengan Kong. Kong melarikan diri, dikejar oleh kera-kera anak buah Scar King. Kong berhasil memikat mereka hingga terkubur dalam batu tebing. Zuko muncul dan memepah Kong untuk pergi dari tempat itu. Ilene dan kawan-kawannya tinggal bersama suku Iwi. Suku Iwi kemudian membuka penghalang ke dunia mereka saat Zuko membawa Kong yang terluka. Zuko kemudian kembali ke markas para kera untuk memata-matai. Mereka melihat lengan Kong yang membeku dan kondisinya yang mencurigakan. Kong memberi tanda sedih pada Jia bahwa dia kehilangan rumahnya. Trapper memberitahu Ilene bahwa cara terbaik untuk membantu Kong adalah dengan teknologi dari proyeknya, Operation Powerhouse, yang bertujuan untuk memberi kekuatan tambahan pada Kong jika terjadi serangan Titan besar lainnya. Mereka berhasil menemukan sarung tangan Beast dari markas Monarch yang hancur dan memasangkannya ke lengan Kong. Sarung tangan besi itu mengembalikan kemampuan bergerak dan kekuatan Kong. Zuko yang baru saja kembali melaporkan pada Kong bahwa Scar King sudah bergerak. Kong pun pergi ke permukaan untuk menarik perhatian Godzilla. Sementara itu, Scar King mengendarai Shimo dan memimpin pasukan kera untuk menduduki dunia suku Iwi. Setelah menyerap kekuatan Tiamat, Godzilla bangkit kembali dengan sinar berwarna merah muda di punggungnya. Kong muncul di permukaan melalui portal di Kairo. Godzilla yang mendengar aumannya di Gibraltar langsung menuju ke sana. Dia tidak senang melihat Kong lagi. Dia pun menyerang Kong meskipun Kong berusaha mengajaknya bekerja sama. Mereka bertarung sengit, menghancurkan piramida di Mesir. Kong menggunakan sarung tangan barunya untuk memukul Godzilla beberapa kali. Sementara itu di Hollow Earth, suku Iwi melakukan ritual bersama Jia. Ritual ini membangkitkan kembali Mothra. Mothra kemudian segera muncul ke permukaan untuk melerai pertarungan Godzilla dan Kong. Godzilla berhenti menyerang Kong dan mereka berdua sama-sama mengaum. Scar King dan pasukannya semakin dekat. Trapper dan yang lainnya membuat rencana dengan menggunakan teknologi Iwi untuk menciptakan hentakan gravitasi. Hentakan ini akan dibuat dengan kristal Iwi untuk menahan para Titan jahat agar tidak keluar dari Hollow Earth. Scar King menggunakan Shimo untuk membekukan penghalang dan menghancurkannya. Godzilla dan Kong muncul dan bertarung bersama. Kong melawan Shimo dan Godzilla melawan Scar King. Hentakan gravitasi dimulai,
Keempat Titan itu melayang-layang dan bertarung di udara. Zuko ikut bertarung melawan para pasukan kera. Mothra melindungi pesawat Trapper dan yang lainnya yang terbang menyelamatkan diri. Saat penghentian gravitasi bumi, keempat Titan kemudian jatuh melalui portal ke permukaan bumi. Mereka muncul di pantai Rio de Janeiro dan membuat orang-orang panik. Scar King menggunakan Shimo untuk membekukan banyak bangunan dan menembakkannya ke langit. Kong beberapa kali menyerang Scar King, hingga salah satu giginya copot. Namun Shimo membuat Kong kesulitan mengalahkannya. Godzilla menembakkan sinar atom ke Scar King, tapi Scar King menghindar. Godzilla berhasil menghancurkan cambuk Scar King dan kristal pengontrol Shimo terlepas. Para Titan berebut kristal itu. Zuko melompat melalui portal membawa kapak Kong dan menghancurkan kristal itu, membuat Shimo bebas dari kendali Scar King. Dengan amarah, Scar King meraih Zuko dan hendak membunuhnya. Namun Kong segera menghantam Scar King yang membuat Zuko terlepas. Kong melemparkan Scar King ke arah Godzilla. Godzilla kemudian melempar balik Scar King ke arah Kong seperti bola voli. Godzilla kemudian memegang Scar King dan mengangkatnya ke udara. Shimo lalu mengeluarkan semuran esnya untuk membekukan Scar King. Kong kemudian menghancurkan patung es itu berkeping-keping. Godzilla menggunakan sinar atomnya untuk mencairkan es yang dibuat Shimo, mengembalikan semuanya seperti semula. Setelah pertarungan selesai, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum. Mothra memperbaiki pelindung di Hollow Earth. Ilene merasa Jia sudah siap tinggal bersama suku Iwi, tetapi Jia memberi tanda bahwa dia ingin tetap bersama Ilene. Mereka berdua kemudian berpisah dengan Trapper dan Bernie. Kong kembali ke tempat tinggal kera besar bersama Zuko dan Shimo. Dia kemudian menjadi pemimpin baru. Di hadapan para kera, dia mengangkat kapaknya ke udara dan mengaum keras. Dan cerita film pun tamat.